Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Yesaya 53 ayat yang kelima, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara yang terkasih, dalam pengajarannya Kristus menegaskan bahwa ia harus menanggung penderitaan akibat dosa manusia. Hal tentang penderitaan Kristus ini telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya melalui Nabi Yesaya, sebagaimana tertulis di dalam pasal 53 dari kitab Yesaya. Firman Tuhan secara tegas menyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Kata maut ini berbicara tentang kematian kekal, dan tidak satupun manusia di muka bumi ini yang dapat menebus, yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari hukum maut, sekalipun ia telah berbuat amal atau melakukan perbuatan baik. Karena dosa, manusia harus menanggung akibatnya, yaitu menerima penghukuman kekal. Namun, puji Tuhan, Bapa bukanlah pribadi yang kejam, melainkan pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Meski demikian, penderitaan dan juga kematian pada manusia harus terjadi karena manusia telah berbuat dosa. Ini menunjukkan bahwa Bapa tetap konsisten dengan keputusannya bahwa setiap ketidaktaatan pasti mendatangkan hukuman. Namun karena kasih-Nya kepada manusia, Bapa rela membayar dosa dan pelanggaran manusia dengan menanggungkan hukuman maut tersebut kepada Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, karena itulah Kristus harus datang ke dalam dunia, menderita dan mati bagi umat manusia, seperti dalam Matius 20 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nabi Yesaya pun menubuatkan tentang penderitaan yang harus Kristus alami demi menanggung dosa manusia. Rupanya bukan seperti manusia lagi. Ia tidak kelihatan tampan dan semarak pun tidak ada. Ia dihina dan dihindari orang.
penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan. Ia tertikam karena pemberontakan kita dan diremukkan karena kejahatan kita. Ia dianiaya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ia terputus dari negeri orang hidup. Karena itu ingatlah saudara, karena dosa kita, dosa manusia, Kristus harus menanggung penderitaan di kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari-hari ini, hari-hari di mana kami akan memperingati karya terbesar Allah menyelamatkan kami dengan penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Dan terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau kerjakan, dan Engkau sendiri yang telah membayar hutang dosa itu dengan lunas dan selesai. Dan karena itu Tuhan Yesus, terima kasih karena pengorbanan-Mu kami dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Kami dilayakkan menjadi milik kepunyaan, milik kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya ajaib ini. Terima kasih untuk semua pengorbanan Tuhan. Dan biarlah hari ini ketika kami mendengarkan, merenungkan, dan mengingat bagaimana karya penebusan ini, kami mengambil komitmen untuk hidup taat di dalam Tuhan, untuk hidup menjaga kekudusan sebagai wujud terima kasih kami kepada Allah Tuhan kami yang telah menyelamatkan hidup kami. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selama memperingati hari Jumat Agung, jaga hidup kita, hidup dalam ketaatan dan takut akan Allah, biar karya penebusan Tuhan tidak kita sia-siakan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku.
salibmu, pulihkanku. Oleh karya salibmu, seluruh hidupku, sucikanku. Kuasa salibmu, pulihkanku. Salibmu, pulihkanku. Kuasa salib, Kuasa salibmu, pulihkanku. aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda.